Yang banyak ditemui mungkin jadi ada trust issue begitu ya. Karena orang tua kan apalagi di usia anak ya, adalah figur yang sangat kayak menjadi gantungan gitu kan ya. Karena kan mereka masih banyak bergantung keputusan dan lain sebagainya terhadap orang tua. Mereka belajar mana yang baik dan benar itu dari orang tua. Mereka mencontoh apa yang diajarkan di dalam rumah. Dan ketika orang tuanya tidak memberitahukan atau ya tadi tahu dari orang lain, maka itu akan mempengaruhi kepercayaan terhadap orang tuanya, orang terdekatnya. Dan ketika kepercayaan terhadap orang paling dekat ini sudah, apa istilahnya, terganggu gitu ya. Respeknya udah hilang. Benar, ini bisa mempengaruhi bagaimana dia mau mempercayai orang lain di luar keluarganya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Tutur Mama, kembali lagi bersama saya Riandani di acara podcast Tutur Mama. Di mana podcast ini didukung oleh susu kambing Etawa Demix, susu yang kaya nutrisi yang baik untuk keluarga tercinta. Seperti biasa, saya tidak sendirian, sudah ada di depan saya sosok yang sangat luar biasa sekali, Mbak Yara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Ari. Gimana, sehat ya pasti ya? Alhamdulillah. Oke, pagi kali ini kita akan membahas tentang topik yang banyak menjadi keresahan dan juga banyak juga dialami di Indonesia ya, karena ini salah satu permasalahan di keluarga yang trafiknya terus bertambah terus ya, apalagi di masa pandemi kemarin, yaitu tentang dampak perceraian pada seorang anak gitu ya Mbak ya. Tapi sebelum kita ngobrol lebih jauh, bisa perkenalan dulu silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Frida Intani, biasa dipanggil Zahra. Saya adalah seorang psikolog klinis dan juga seorang dosen di Fakultas Psikologi. Saya juga menjadi bagian di Lembaga Advokasi Keluarga Indonesia. Gitu. Oke, terima kasih ya Mbak Yara sudah menyempatkan hadir di sini. Dan kita akan memulai percakapan kita ya tentang dampak psikologi anak dengan kasus perceraian yang dialami oleh kedua orang tuanya. Nah Mbak Yara, kira-kira bagaimana nih Mbak Yara menanggapi atau melihat fenomena ini gitu? Baik, memang secara statistik semakin kesini begitu ya, semakin tahun tuh semakin tinggi angka perceraian. Apalagi kemarin dari dampak pandemi, seperti yang kita tahu, kekerasan dalam rumah tangga juga semakin meningkat, kemudian mungkin perselingkuhan dan lain sebagainya itu berpengaruh pada meningkatnya angka perceraian. Dan tentu dampaknya tidak hanya terhadap suami istri saja, tapi juga terhadap anak dan juga keluarga gitu. Dan ini sangat memprihatinkan karena dampak perceraian itu tidak hanya saat itu saja, tapi bisa sampai membekas hingga anak nanti dewasa gitu. Kalau ada dampak berarti kan ada sesuatu hal yang memang tidak sehat. Artinya perceraian ini sebenarnya bisa kita kelola dengan baik ya, walaupun perceraian itu bukan salah satu solusi yang harus diambil gitu. Nah berarti apa yang harus orang tua lakukan saat akan memutuskan berpisah gitu? Baik. Ke anak ya khususnya. Khususnya ke anak ya. Perceraian ini kan adalah hasil dari adanya konflik begitu ya. Mungkin tidak ada kata bercerai ketika tidak ada konflik dalam rumah tangga. Dan ketika ada konflik dan bercerai, maka akan ada perubahan dari sistem keluarga. Perubahan ini sebenarnya menjadi sumber atau trigger atau pencetus stres, kecemasan, dan rasa-rasa yang tidak nyaman di masing-masing anggota keluarga. Nah, dari perubahan ini khususnya pada anak, apalagi untuk anak yang usianya masih kecil mungkin ya, perubahan di dalam suatu sistem di rumah yang dia rasa ini adalah tempat menyenangkan, tempat teraman, tempat di mana dia bisa tanya apapun ke orang tuanya, bisa mencari jawaban apapun ke orang tuanya, kemudian berubah. Nah, hal itu bisa membuat anak merasa insecure atau tidak aman. Kenapa ya kok kebiasaan yang biasanya aku amati terus beda. Dan orang dewasa saja ketika menemui perubahan itu stres kan pasti kan, tertekan dan lain sebagainya, apalagi anak-anak. Maka yang perlu orang tua lakukan untuk mengelolanya adalah memastikan bahwa ada mitigasi terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di rumah.
Jadi meminimalisir resiko perubahan. Meskipun memang pasti ada perubahan, tapi bagaimana kemudian orang tua sama-sama dengan anak mengkomunikasikan bagaimana caranya perubahan ini dilalui bersama dengan menyenangkan, dengan sama-sama menjaga komunikasi yang baik, begitu Mbak. Di usia berapa sih Mbak anak itu bisa kita ajak berkomunikasi ya artinya ya? Berarti mereka dipahamkan kalau kondisi mama dan papa mungkin akan seperti ini, seperti itu. Gitu. Baik, pada dasarnya setelah anak sudah mampu untuk berkomunikasi ya, sudah mampu lancar berbahasa, sudah mampu memahami perkataan orang lain di sekitarnya itu sudah bisa diajak komunikasi. Hanya saja topik bahasannya itu disesuaikan dengan usia pertumbuhan, usia perkembangan. Misalnya untuk anak usia di bawah 3 tahun, tentu masih belum mengerti konsep abstrak seperti berpisah begitu ya. Yang dia tahu adalah secara nyata, secara fisik, mungkin salah satu anggota keluarganya atau salah satu orang tuanya sudah tidak lagi tidur di rumah yang sama. Begitu. Jadi penyampaiannya bukan misalnya ayah dan ibu bercerai nih, sekarang sudah tidak bisa bersama-sama lagi, tapi lebih kepada misalnya adik, besok ayah tidurnya di rumah yang satu, begitu. Kalau ditanya kenapa ya disampaikan saja, ya karena ayah sekarang memang lebih nyaman tidur di sana, adik di sini. Tapi nanti kalau misalnya adik mau main sama ayah, nanti kita bisa panggil ayah ke sini, atau adik main di rumah ayah. Gitu. Jadi perlahan-lahan dipahamkan bahwa meskipun rumahnya berbeda, tapi ya tetap ayah adalah ayahnya, ibu adalah ibunya. Gitu. Dan dia boleh untuk mengutarakan keinginannya untuk berinteraksi dengan kedua orang tuanya. Itu untuk anak yang tadi di bawah 3 tahun gitu ya. Nah kalau usia 5-7 tahun itu sudah lebih bisa diajak untuk berdialog. Karena kan sudah sering bertanya why gitu ya. Kok ini, kenapa, dan lain sebagainya. Itu orang tua bisa lebih menjelaskan, dan tentu syaratnya tidak boleh berbohong begitu ya. Tidak boleh berbohong, tapi jangan sampai orang tua kemudian menjelaskan atau menceritakan keburukan dari orang tuanya yang lain begitu. Karena itu juga akan dipersepsi anak kemudian buruk ya terhadap orang tuanya. Jadi ya disampaikan saja bahwa sudah berpisah, papa dan mama, tapi papa dan mama ya tetap orang tuanya kakak. Kenapa kok papa sama mama memutuskan untuk berpisah misalnya? Oh karena ternyata papa sama mama sudah tidak ada kesepakatan misalnya terhadap satu hal. Ternyata lebih enak kalau misalnya dibahasnya ketika pindah rumah atau berbeda rumah. Gitu. Oke, berarti memang selayaknya dikomunikasikan kepada anak ya, namun dengan konteks yang perlu disesuaikan juga, mulai dari cara penyampaiannya, bahasa yang disampaikannya juga gitu. Karena saya menemui juga banyak anak-anak yang dia merasa bersalah gitu. Karena benar ya tadi, orang tua itu adalah segalanya bagi anak-anak. Dunianya anak-anak itu ya orang tua gitu. Ketika orang tua melakukan hal tersebut, dia merasa orang tuaku seperti ini berarti gara-gara aku dong. Gitu. Dan itu akan berdampak panjang ternyata. Nah itu berarti apa yang harus orang tua lakukan dan apa yang harus anak lakukan, Mbak, kalau misalnya ada seperti itu. Baik, yang pertama adalah tetap bangun komunikasi. Jadi dalam masa sulit ketika awal-awal perubahan, orang tua kan pasti juga sedang dalam kondisi tidak stabil begitu ya, karena beliau sendiri pun menemui perubahan. Dan begitu pun anak, sama-sama tidak oke lah kondisinya karena ada perubahan ini. Dengan saling komunikasi ini bukan berarti kemudian orang tua pura-pura segalanya baik-baik saja begitu ya, atau pura-pura kuat terus sebenarnya tidak perlu. Ya sampaikan saja bahwa iya, misalnya ayah juga sedang adaptasi nih, sedang menyesuaikan diri. Biasanya kan mama masakin, sekarang ayah masak sendiri, adik bantu yuk, dan lain sebagainya. Jadi dilibatkan dalam anak memahami bahwa dia tidak melalui proses ini sendirian. Ayahnya atau ibunya juga sedang berproses, dan dengan komunikasi yang terjalin itu, kemudian anak jadi bisa memfilter pikiran negatifnya sendiri yang mengatakan bahwa apa ini karena salahku ya? Karena dia akhirnya punya kesempatan buat menyampaikan, misalnya punya pikiran tersebut. Apakah karena aku nakal, jadi bapak ibu ayah sama mama berpisah?
atau karena ayah sama mama marahan karena aku nggak nurut dan lain sebagainya, dia punya wadah untuk menyampaikan dengan aman karena orang tuanya pun mau mendengarkan dan mengajak berbicara. Tapi Mbak Zahra, apa aja sih yang banyak dijumpai ya ketika orang tua itu tidak melakukan hal tersebut gitu, atau bahkan kadang kan ada ya anak tahu kalau orang tua itu udah berpisah itu bukan dari orang tuanya, dari orang lain gitu. Selain mungkin anak merasa dia tidak jadi anak yang tidak percaya diri gitu. Dampak-dampak apa aja sih sebenarnya yang bisa timbul dari anak yang dengan kondisi orang tua seperti ini? Yang banyak ditemui mungkin jadi ada trust issue begitu ya. Karena orang tua kan apalagi di usia anak ya, adalah figur yang sangat menjadi gantungan gitu kan ya. Karena kan mereka masih banyak bergantung keputusan dan lain sebagainya terhadap orang tua. Mereka belajar mana yang baik dan benar itu dari orang tua. Mereka mencontoh apa yang diajarkan di dalam rumah. Dan ketika orang tuanya tidak memberitahukan atau ya tadi tahu dari orang lain, maka itu akan mempengaruhi kepercayaan terhadap orang tuanya, orang terdekatnya. Dan ketika kepercayaan terhadap orang paling dekat ini sudah apa istilahnya terganggu gitu ya, respeknya udah hilang. Benar, ini bisa mempengaruhi bagaimana dia mau mempercayai orang lain di luar keluarganya. Jadi begitu sebenarnya ya kalau lalu apa lagi Mbak? Bisa juga kemudian mungkin karena pengaruh lingkungan ya, bisa jadi kemudian ada label, kalau sekarang kita sering dengar anak broken home begitu kan. Label-label seperti itu namanya juga broken home, rumah yang rusak gitu kan. Itu kan konotasinya negatif. Ketika kemudian anak menginternalisasi bahwa aku tuh anak broken home, maka sulit sekali untuk membuat dia merasa menjadi diri yang berdaya. Pasti akan selalu merasa vulnerable. Mungkin tadi akhirnya jadi tidak percaya diri, atau kemudian merasa bahwa sepertinya kalau di masa depan aku bertemu dengan orang lain dengan keluarga yang lengkap, aku akan merasa kasihan sama diriku sendiri, kenapa aku tidak memiliki keluarga yang seperti itu dan lain sebagainya. Worst case-nya tentu pasti akan mengalami permasalahan psikologis seperti depresi, akan bisa mengarah ke suicide gitu. Kalau misalnya kita sebagai anak ya sudah merasakan sampai dampak seperti itu, apa yang bisa kita lakukan? Terutama berarti itu kan anak udah mulai dewasa ya. Apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, sadari apa yang dirasakan. Ternyata selama ini tuh yang saya pikirkan tentang diri saya, ini juga mungkin dampak dari apa yang terjadi dulu di masa lalu ketika orang tua saya bercerai. Dan saya secara sadar selalu menyalahkan kondisi keluarga yang demikian terhadap kegagalan-kegagalan atau mungkin permasalahan yang terjadi di hidup saya. Nah, ketika sudah menyadari hal tersebut, bisa cari bantuan. Bantuan itu tidak harus langsung ke profesional. Bisa misalnya dari teman terdekat. Support system atau dukungan sosial itu dapat membantu dia untuk ya pertama menguatkan, kemudian kedua membantu juga membuat dia melihat secara objektif begitu bahwa meskipun misalnya dibesarkan dengan single parent, tapi ternyata dia masih bisa selesai sekolah, masih bisa punya teman gitu kan, bisa ngobrol sama teman dan lain sebagainya. Jadi membantu untuk mengobjektifkan pikiran-pikiran yang tadi selalu negatif terus. Dan mungkin bisa coba untuk mencari kelompok dukungan. Jadi kalau kita tahu banyak ya sekarang sudah ada komunitas-komunitas yang mungkin anak dengan single parent, nah kemudian mereka saling menguatkan dan memberdayakan satu sama lain, misalnya membuat webinar, kemudian mungkin volunteering dan lain sebagainya. Dan itu akhirnya memupuk kepercayaan diri, memupuk citra diri positif lagi gitu. Karena sebenarnya banyak juga kok yang anak-anak dibesarkan dengan orang tua tunggal, baik itu kasusnya karena perceraian maupun ada kematian begitu ya, tetap bisa berprestasi karena tadi dia sudah selesai dengan blaming situasi mau diri sendiri maupun orang lain. Oke, ini menarik juga ya, karena ini selain anak, perceraian ini juga berdampak ke orang tua. Karena kebanyakan saya menemui adalah seorang ibu ya. Karena dalam pengasuhan itu kedua orang tua itu
perlu terlibat secara langsung gitu. Bahkan ada teori kalau anak tumbuh tanpa sosok seorang ayah, nanti dampaknya A, B, C gitu. Pun juga dengan anak tanpa kehadiran ibu secara full time gitu, ada dampak A, B, C dan sebagainya gitu. Nah, lalu bagaimana cara kita sebagai ibu khususnya yang sudah memutuskan untuk jadi single parent itu bisa hadir secara utuh. Kemudian juga sosok seorang ayah itu juga ada untuk si anak gitu. Ada yang bilang hadirkan sosok keluarga terdekat, misalnya paman dan sebagainya. Namun ada juga yang memutuskan untuk tetap berkolaborasi dalam melakukan pengasuhan kepada anak. Nah, itu apakah baik atau mungkin ada solusi yang lebih baik lagi, Mbak Yara? Baik, prinsip pertama adalah ketika menjadi seorang single parent, kita tidak perlu mendorong diri untuk menggantikan peran pasangan. Yang hilang. Iya, peran yang hilang. Misalnya, ibu tidak perlu kemudian memaksa diri, mengharuskan diri untuk aku harus memenuhi atau melengkapi peran ayahnya juga nih buat anak-anakku. Karena itu akan jadi stressful sekali. Dan tidak bisa memang. Mau bagaimanapun ya tidak akan bisa sama seperti ketika itu dipenuhi oleh figur pasangan yang hilang gitu. Sehingga pertama tidak perlu dipaksakan, fokus saja terhadap apa yang bisa dijalankan, dan kemudian pemenuhan kebutuhan yang lain, misalnya kebutuhan ayah yang hilang bisa dipenuhi dengan keluarga dekat yang lain, yang laki-laki misalnya, atau dengan co-parenting. Nah, co-parenting itu berarti ayah dan ibu ketika sudah bercerai, sudah berpisah, masih tetap sama-sama menjalankan peran pengasuhan. Meskipun sudah tidak menjadi suami istri begitu ya. Ini sangat bisa dilakukan dan sekarang pun mungkin karena kita juga sudah terbantu oleh teknologi ya. Jadi komunikasi jadi lebih mudah. Syaratnya hanya dimulai dari komitmen keduanya untuk tetap berperan pada pengasuhan gitu. Jadi misalnya kalau ibu itu kan lebih banyak memberikan nilai-nilai, misalnya kelembutan, kemudian tutur, kebaikan dan lain sebagainya. Kalau ayah mungkin nanti akan lebih banyak dampaknya itu ke kepercayaan diri, keberanian untuk memulai melakukan sesuatu. Nah, dua-duanya masih tetap berfungsi meskipun ya waktunya berbeda, nggak seperti dulu. Sebenarnya dalam parenting itu konsep parenting pengasuhan ya. Ketika kuantitasnya itu tidak banyak, tapi kualitasnya baik, itu dampaknya tetap baik kepada anak. Justru ketika kuantitasnya banyak, misalnya sama-sama utuh begitu ya, sering ketemu, tapi tidak berkualitas, alias tanpa sadar misalnya terlalu protektif begitu sama anak, atau misalnya terlalu sayang, tapi akhirnya tidak menanamkan aturan-aturan yang benar, yang baik mana, yang tidak yang mana, itu justru malah nanti akhirnya tidak berkualitas gitu. Hasil dari pengasuhannya tidak cukup baik. Ini sama halnya juga dengan kedua orang tua saya, misalnya ya, kedua orang tua saya hadir dalam keluarga, tapi saya setiap hari melihat konflik antar kedua orang tua saya. Iya. Itu juga sama halnya secara kualitas nggak sehat ya. Tentu, benar-benar. Karena kan anak akhirnya melihat ya konflik tersebut. Dan nah ini kembali, jadi kenapa kok komunikasi itu perlu? Karena ketika berkonflik dan anak tidak pernah tahu caranya bagaimana resolving the conflict, ya akhirnya dia semakin dewasa, pilihannya ketika menemui konflik adalah kabur, diam aja, ataupun ya kabur dan mencari kebahagiaan lain tanpa bertanggung jawab menyelesaikan konfliknya. Gitu. Nah, orang tua pun juga harus menjadi contoh begitu ya. Ketika sudah berkonflik nih, kemudian akhirnya memutuskan untuk bercerai, nah itu kan salah satu bentuk resolving konflik. Tapi setelah bercerai ini, apalagi yang bisa dilakukan? Oh, ternyata tetap co-parenting begitu. Panjang ya ternyata. Jadi anak bisa melihat bahwa kalau berantem itu bukan berarti kemudian jadi the end gitu kan, atau kemudian ya udah jadi nggak enak hati, dua-duanya nggak enak hati. Tapi ternyata kalau berantem kemudian ngobrol, sama-sama ngomong, ya kita bisa menemukan solusi dan tetap baik hubungannya begitu. Ketika dia belajar itu, maka dia bisa belajar juga bahwa ya situasi konflik perceraian ini ya adalah bagian dari konflik dalam hidup dan itu nggak masalah. Gitu.
Mungkin ini sih Mbak, ada sebuah pertanyaan yang mengatakan kayak gini pertanyaannya. Saya sudah memutuskan untuk berpisah dengan pasangan. Ya, ini ada kasus ya. Saya sudah memutuskan untuk berpisah dengan pasangan dan memang kondisi perpisahnya itu karena ada orang ketiga. Itu artinya salah satu pasangan ini merasakan luka batin yang serius. Itu berpisah, apalagi kalau ada orang ketiga itu luka batinnya luar biasa sekali ya gitu. Sehingga saya sulit. Dan kalau kadang masih ke-trigger gitu ya, kayak ingat-ingat lagi gitu, dan tanpa sadar kadang kebawa komunikasinya ke anak gitu. Dan itu apa yang bisa kita minimalisir ya, terutama untuk orang tua gitu. Dan kalau misalnya itu udah terjadi kepada anak, apa yang harus anak lakukan gitu. Baik, pasti rasanya nggak enak sekali begitu ya kalau misalnya sumber problem dari perceraiannya adalah karena salah satu yang berselingkuh atau mengkhianati begitu. Itu sakitnya sangat sakit bagi pasangan, dan kalau anak tahu itu pasti juga akan sangat menyakitkan gitu. Kebencian yang muncul, rasa nggak suka yang muncul pasti akan besar. Nah, ketika orang tua kondisi belum stabil secara psikologis begitu ya, masih sangat emosi, masih marah, itu pasti akan mudah memproyeksikan kemarahannya kepada orang di sekitarnya, termasuk anak. Bisa jadi kemudian nanti tanpa sadar anak kena pukul misalnya. Kalau misalnya anak melakukan kesalahan sedikit ya, sedangkan ibunya juga masih tadi banyak pikiran dan lain sebagainya, tanpa sadar nanti kita ekspresi emosinya pun kurang baik, atau mungkin tanpa sadar juga menyampaikan keburukan pasangan kepada anak, dan kemudian akhirnya anak punya persepsi bahwa tadi salah satu orang tuanya bukan orang yang baik gitu. Meskipun kenyataannya memang seperti itu kan, orang tuanya memang melakukan kesalahan. Hanya saja ini akan jadi cycle gitu ya, akan dampaknya akan panjang sekali kepada psikologis anak, dan juga kalau hubungan anak dengan orang tuanya tidak baik, misalnya jadi membenci, itu kan juga tidak baik ya dalam kehidupan. Sedangkan anak itu harus, kalau di Islam ya, anak harus berbakti kepada orang tua. Benar. Nah, dari itu sebaiknya ketika situasi seperti itu, keluarga di sekitar atau orang dekat menjadi pendukung utama dalam rangka untuk bahasa gaulnya healing mungkin ya Mbak ya. Menyembuhkan luka-luka, meskipun mungkin tidak akan sembuh 100%, tapi paling tidak meredamkan emosi-emosi yang muncul. Sehingga ketika orang tua nanti sudah berinteraksi dengan anak, sudah lebih stabil, dan dia lebih mudah mengatur dan menyadari bahwa anak ini adalah juga makhluk hidup, adalah juga manusia begitu loh. Jadi yang ketika saya menyampaikan sesuatu itu pun dia akan memproses, dan dia punya persepsinya sendiri untuk memahami apa yang kita sampaikan gitu. Bisa juga menggunakan teknik-teknik, misalnya kalau sedang nggak oke gitu ya, kondisinya nggak oke, berdiam dulu aja misalnya di dalam kamar. Misalnya dipanggil orang tuanya, misalnya dipanggil sama anaknya, "Mah, bantuin bla-bla-bla." Biasanya tunggu sebentar ya nak, mama lagi siap-siap. Gitu. Daripada meledak-ledak dan nanti tidak oke ketika menghadapi anak. Jadi lebih baik ditenangkan dulu. Ini prosesnya memang panjang, makanya kalau sendirian dilalui itu akan berat. Carilah support system, gitu, baik dari keluarga atau misalnya mungkin punya sahabat terdekat yang bisa diajak ngobrol begitu, atau mungkin nulis gitu kan, atau mungkin ya tadi komunitas sama ibu atau ayah single parent misalnya, untuk saling menguatkan. Dan ternyata untuk melewati ini semua juga panjang dan gak mudah. Benar-benar. Gitu kan. Tapi kalau misalnya kita sebagai orang tua yang sebenarnya perceraian itu bukanlah hal yang menjadi pilihan yang gimana ya, walaupun ada istilah ya perceraian adalah pilihan yang terbaik yang harus kita pilih, tapi sebenarnya juga itu belum juga gitu ya kan, karena bisa memberikan dampak kepada anak. Kalau kita misalnya melakukan hal-hal yang tadi sudah kita bahas, apakah mungkin bisa meminimalisir dampak perceraian kepada anak? Bisa, tadi dengan komunikasi, dengan tetap menjaga memitigasi perubahan yang muncul akibat perceraian, dampak-dampaknya bisa terminimalisir. Saya tidak bilang 100% hilang begitu ya, karena tentu
masing-masing individu berbeda pengalaman hidupnya dan lain sebagainya, tapi jelas bisa meminimalisir karena kembali bahwa anak itu punya perasaan sendiri, punya pikiran sendiri, dan ketika kita memfasilitasi dengan ngobrol, saling bicara, ada quality time, itu kan akhirnya anak merasa anak memiliki tempat yang nyaman untuk mengeluarkan apa yang dirasakan dan dipikirkan. Dan ketika yang dirasakan dipikirkan itu sifatnya misalnya negatif gitu ya, perasaan marah, kecewa, takut, pikirannya juga tadi menyalahkan diri sendiri. Dengan wadah itu orang tua jadi bisa mendampingi, memberikan pengertian. Tapi kalau misalnya tidak ada sama sekali kesempatan untuk berbicara ataupun tidak ada tempat yang cukup nyaman untuk dia mengeluarkan apa yang dirasakan, ya maka nanti akan dipendem, istilahnya semakin besar nanti dampaknya untuk konsep dirinya sendiri di masa depan. Gitu. Apa ya kira-kira Mbak dampak terbesarnya gitu? Kalau artinya kan itu bisa menyebabkan salah paham ya dengan yang dialami anak itu, karena dia merasa seperti ini, merasa seperti itu, orang tua tidak memberikan waktu untuk berkomunikasi berdua misalnya, sehingga kan anak menggambarkan, oh orang tua aku memang kayak gini, kondisinya kayak gitu. Baik, untuk kasus beberapa klien yang pernah saya temui begitu ya, ada yang sampai sudah 30-an tahun, orang tuanya bercerai itu waktu di SD, itu masih sangat membenci bapaknya gitu kan, sangat membenci, sehingga dia pun ketika menikah dengan suaminya yang sekarang itu curiganya tuh luar biasa juga begitu. Karena kemudian tetap diproyeksikan bahwa aku punya ayah yang seperti ini, dan barangkali hidupku juga akan seperti ibuku nantinya gitu. Dan akhirnya lupa untuk benar-benar mengamati bahwa keluarganya ini adalah sistem yang berbeda dengan keluarganya dulu. Akhirnya tidak mindful ya, tidak menyadari dan melihat pasangan dan anak-anaknya sebagai individu yang berbeda dengan pengalamannya dulu. Kehidupannya juga sudah berbeda. Benar. Tapi ya itu akhirnya dia sensitif sekali dengan misalnya anaknya les renang tapi dia gagal gitu kan. Nah dia jadi memaksa anaknya harus sukses karena dia memosisikan salah satu penyebab orang tua yang bercerai mungkin karena dulu aku nggak pantas gitu, aku tidak cukup kompeten, aku tidak cukup menjadi alasan orang tua aku tetap stay gitu. Jadi dia mendorong anaknya untuk jadi yang terbaik juga gitu. Dan padahal anaknya ketika ditekan begitu sama orang tuanya, ujian renang itu gagal terus juga begitu. Karena setelah dibawa ke psikolog begitu ya, oh ya ternyata yang membuat anak ini renangnya ujiannya gagal terus ya karena cemasnya. Nah, cemas ini dari tekanan tadi. Gitu ya. Berarti memang kolaborasi antara kedua orang tua, khususnya untuk biar nggak ada istilah lagi anak yang jadi korban gitu karena perceraian. Karena sebenarnya ini berat juga dilewati orang tua juga, dia berat, dia harus mengelola emosi dia, psikologis dia juga gitu. Di sisi lain sudah ada anak yang dimana dia melihat orang tua itu adalah dunia dan segalanya gitu. Benar. Oh ya, satu lagi mungkin yang tadi kita nggak begitu bahas ya Mbak. Perubahan terkait kondisi finansial misalnya, itu kan juga mempengaruhi kondisi psikologis ibu ya. Misalnya di sini ibu begitu ya. Ketika kemudian misalnya kondisinya adalah tidak dinafkahi, lepas bercerai, dan ibu pun juga belum pernah bekerja, mencari kerja, itu kan stresnya tambah-tambah gitu ya. Benar. Cemas banget ya. Benar. Pasti memikirkan juga bagaimana memenuhi kebutuhan, dan itu biasanya jadi faktor juga nih kenapa kemudian rumah menjadi tempat yang semakin tidak nyaman setelah perceraian, dan itu mempengaruhi anak juga. Ya kembali saat itu yang bisa kita mintai bantuan yang secara fisik terlibat ya keluarga, orang terdekat, tentu sebagai seorang muslim begitu ya, meyakini bahwa ya tetap rezeki itu sudah sudah diatur begitu, dan keyakinan itu paling tidak kan membuat lebih tentram ya. Jadi tidak terlalu ngoyo sekali. Oke, luar biasa sekali ya Mbak Zara bahasan kita pada pagi hari ini. Dan mungkin sebelum kita akhiri gitu, ada pesan atau tutur yang ingin Mbak Zara sampaikan untuk anak-anak dengan kondisi, mohon maaf, orang tuanya sudah
berpisah, dan juga untuk orang tua yang mungkin sudah merasa gagal sebagai orang tua, tapi dia ingin berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk anak-anak. Baik, untuk anak-anak yang saat ini mungkin berada di keluarga yang tidak utuh lagi begitu ya, seperti keluarga yang ada di buku-buku teks SD gitu kan, ada bapak, ibu, ayah. Sebenarnya dengan perceraian itu bukan berarti kemudian keluarga kita tidak utuh gitu ya. Kita tetap punya ayah, kita tetap punya ibu. Kita juga sebagai anak tetap berhak mendapatkan kasih sayang yang sama. Nah, maka dari itu pahami bahwa ini proses perubahan dan yang menjalani perubahan tidak hanya anak saja, tapi ayah dan ibu juga mengalami. Sehingga ketika kapanpun merasa tidak nyaman, merasa menyalahkan diri sendiri, coba ajak ngobrol orang tua. Ini mungkin yang untuk lebih dewasa begitu, yang saat ini sudah dewasa, ajak obrol, sampaikan apa yang dirasakan. Sehingga barangkali dengan menyampaikan apa yang dirasakan bisa sama-sama memahami, bisa mengetahui satu sama lain, oh rasanya ternyata nggak menyenangkan ya, sampai sekarang pun masih nggak nyaman. Tapi dari situasi tersebut coba temukan juga apa yang menjadi kekuatan gitu loh. Oh ternyata dengan situasi ini aku jadi lebih memahami perasaan saya sendiri misalnya. Saya jadi lebih punya empati terhadap orang lain. Saya jadi yang sebelumnya nggak bisa masak jadi bisa bantu masak dan lain sebagainya. Jadi tetap terkoneksi dan saling ngobrol. Selama hidup Tuhan tidak sejahat itu untuk membuat kita tidak punya pilihan hidup dalam misery seutuhnya begitu ya. Kita punya pilihan untuk menentukan bahwa kita mau hidup kemudian menjadi bermakna dan jadi yang terbaik, versi terbaik diri, atau diam di tempat. Dan untuk orang tua, saya yakin bahwa proses perceraian itu tidak mudah. Konflik untuk menuju ke arah sampai sana itu juga pasti nggak mudah. After effect-nya juga nggak mudah. Tapi ketika kemudian kita menyalahkan diri sendiri, maka kita juga tidak akan menjadi pribadi yang siap untuk menghadapi atau menerima orang lain yang ada di hidup. Seperti anak misalnya, berinteraksi. Maka dari itu, carilah support system sebanyak-banyaknya untuk menjadi teman bicara misalnya. Mungkin nanti membantu untuk memberikan ide setelah ini misalnya usaha apa, dan lain sebagainya. Dan ajak anak terlibat dalam mencari problem solving atau misalnya keputusan-keputusan baru yang ada di rumah, di sistem keluarga yang baru. Misalnya biasanya yang buang sampah siapa? Sekarang karena kita cuma berdua nih, yuk kita bagi-bagi tugas. Atau misalnya biasanya setiap minggu kita jalan-jalan. Nah karena sekarang kalau hari Minggu misalnya menyiapkan pekerjaan, kita cari waktu yuk kapan kita quality time. Dilibatkan dalam menentukan atau membuat sistem baru di keluarga yang baru. Karena dengan itu anak jadi percaya diri karena ternyata aku tuh dipercaya loh sama orang tuaku untuk ya sama-sama berada di keluarga ini. Suaraku juga didengar dan aku menjadi bagian dari keluarga ini meskipun sudah sistemnya sudah berbeda. Begitu. Oke, terima kasih ya Mbak Yara sudah hadir di sini dan juga memberikan tutur-tutur yang luar biasa sekali ya. Saya ada kalimat yang mengatakan, saya lihat ya kemarin di Instagram, cukup orang tuanya yang gagal tapi anak jangan. Gitu, artinya anak-anak yang memang mungkin kondisi orang tuanya tidak sesempurna yang dia lihat di buku-buku SD itu, mereka tetap bisa berkarya, tumbuh dengan normal secara psikologis ya maksudnya ya, dan dia tetap juga yang paling penting ada bahagia karena Tuhan Allah itu sudah memberikan itu kepada diri kita, tergantung bagaimana cara kita untuk mengelola itu semuanya ya. Gitu. Terima kasih banyak ya Mbak Yara sudah jauh-jauh hadir di sini di tengah-tengah kesibukannya. Semoga nanti kita bisa bertemu lagi dan membicarakan tentang hal-hal yang jauh lebih positif lagi, khususnya untuk mengedukasi ya keluarga dan sahabat Tutur Mama. Baik, terima kasih banyak sahabat Tutur Mama yang sudah menyaksikan video kita pada kali ini, dan jangan lupa untuk terus dukung kami dengan cara
ikuti semua kanal kami dan khususnya untuk di YouTube ini jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen agar kami semakin semangat dalam memberikan konten dan juga edukasi kepada sahabat tutur mama. Dan tidak lupa cara ini didukung sepenuhnya oleh susu kambing Etawa Demik, di mana susu ini adalah susu yang kaya nutrisi yang baik untuk kesehatan keluarga tercinta. Dan juga ada madu gizidat, madu ikan sidat yang membantu si kecil yang susah atau ada masalah dalam masalah makannya ya, mungkin ya seperti itu. Terima kasih, saya Riandani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di acara selanjutnya. Dadah.